analisis data itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi bisa saja disebut bahwa pada dasarnya result itu berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian setelah data yang dikumpulkan itu dianalisis. Hasil analisis datanya lah yang kemudian ditulis, dipaparkan di bagian result. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Katos Akademi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita ada episode spesial di mana kita langsung bertemu ini dengan narasumber kita yang biasanya kita bertemu online karena beliau berada di Solo dan kami berada di Samarinda. Tapi hari ini kebetulan alhamdulillah beliau berada di Samarinda dan saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Halim? Alhamdulillah baik, Prof. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu pada hari ini ya, Prof. Iya, betul. Istimewa. Iya, istimewa sekali ini karena Prof bisa hadir di Samarinda. Nah, pemirsa, pada hari ini terkait dengan series kita yang membahas tentang penulisan artikel ya pada jurnal ilmiah. Nah, kita akan melanjutkan. Kita sudah membahas tentang introduction, kita sudah membahas tentang metodologi. Nah, pada hari ini kita akan lanjut materi pembahasan kita terkait dengan hasil atau bahasa Inggrisnya results. Nah, hasil atau results ini mungkin sebagai pertanyaan pemantik, Prof, pertanyaan pembuka, bagaimana sebenarnya cara menuliskannya? Apakah harus sesuai dengan research question atau seperti apa, Prof? Ya, sekali lagi saya ingin juga memberikan konteks ya. Pada dasarnya ini kan bicara tentang bagaimana menulis hasil penelitian dalam bentuk naskah publikasi, jadi bukan dalam kaitannya dengan meneliti ya. Betul. Karena tentu apalagi yang kita bahas sekarang itu tentang hasil atau result, bagian dari IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion ya. Pada dasarnya kalau prinsipnya itu adalah bahwa pada bagian result itu mestinya berisi hasil-hasil analisis data. Analisis data itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi bisa saja disebut bahwa pada dasarnya result itu berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian setelah data yang dikumpulkan itu dianalisis. Hasil analisis datanya lah yang kemudian ditulis, dipaparkan di bagian result. Ya, kalau masalah urutan itu tentu ya bisa saja kemudian mengikuti urutan dari research questions, urutan dari masalah penelitian, urutan dari pertanyaan penelitian. Tapi tidak berarti kemudian dalam bentuk angka-angka ya, karena kalau misalnya pertanyaan penelitian ini kemudian jawabannya apa, hasil analisis data yang menjawab pertanyaan penelitian itu apa, yang penelitian kedua apa, itu tidak harus begitu. Bisa juga mengalir dalam bentuk paragraf-paragraf. Nah, ingin saya sampaikan bahwa tentu karena result itu tempat untuk memaparkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dari hasil menganalisis data, itu juga sangat tergantung pada bagaimana data itu dianalisis. Nah, bagaimana data itu dianalisis berarti juga tergantung pada data itu dalam bentuk apa. Jadi kalau misalnya data itu dalam bentuk angka-angka, maka analisis data-datanya itu menggunakan statistik. Nah, kalau kemudian hasil analisis data yang menggunakan statistik itu dipaparkan dalam bagian result, tentu akan beda dengan hasil analisis data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan statistik. Barangkali itu kalau misalnya apa yang bisa kita bahas dalam episode ini bisa fokus pada hasil analisis data yang berupa angka sehingga harus menggunakan statistik, bagaimana itu kemudian dipaparkan
pada bagian result. Tapi sekali lagi, masalah urutan itu sebenarnya urutan logis pada waktu menyusun research questions. Jadi kalau sebagai satu kesatuan dalam sebuah penelitian, kalau ada beberapa rumusan pertanyaan penelitian, tentunya itu rumusannya itu dalam urutan yang logis, satu terkait dengan yang lain. Sehingga kemudian dalam memaparkan hasil analisis data menjawab pertanyaan penelitian itu juga akan terlihat adanya semacam kohesi antara satu bagian yang memaparkan hasil penelitian, bukan hasil penelitian ya, hasil analisis data menjawab pertanyaan penelitian itu disambung dengan yang lain yang saling terkait. Gitu. Baik, mungkin sedikit pertanyaan lagi, Prof, mau motong, maaf. Jadi kalau misalkan di dalam skripsi, tesis, disertasi itu kan biasa ya ketika kita menuliskan hasil itu pertanyaan penelitian kemudian hasil analisis di bawahnya. Nah, apakah ada kelaziman seperti itu untuk penulisan artikel ilmiah? Untuk penulisan artikel ilmiah yang kemudian itu dipublikasikan dalam jurnal, pada dasarnya sebetulnya mengikuti kelaziman yang berlaku untuk jurnal yang mau dituju. Jadi tergantung jurnal yang dituju. Ya, tetapi bisa saja menyatu menjadi paragraf ya. Jadi misalnya menjadi paragraf itu tidak kemudian ada research question 1 disebut baru kemudian ada paparan, itu tidak selalu seperti kalau misalnya menulis skripsi, tesis, disertasi. Tapi bisa saja kalau dalam bentuk paragraf ya itu bisa saja kalimat pertama sebagai topik sentence ya, sebagai main idea itu ya dikemukakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu adalah isinya apa, di situ langsung disebut sebagai main idea, di situ sebagai topik sentence, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari menganalisis data. Jadi tidak harus dalam bentuk tidak harus dalam bentuk pertanyaan yang kemudian dijejer-jejer. Nah, kemudian yang paling banyak diharapkan untuk ada dalam bagian result, kalau menggunakan statistik dalam menganalisis data, karena datanya adalah data berupa angka, maka kemudian itu selalu terlihat ada paparan paragraf, ada paparan kalimat, ada narasi, kemudian ada tabel-tabel. Nah, tabel-tabel ini juga kemudian dikomentari atau diberi penjelasan yang lebih detail bagaimana makna dari tabel yang ditampilkan itu. Saya bisa juga menambahkan yang dalam hal ini menggunakan tabel itu sebenarnya yang diharapkan isi tabel itu apa gitu. Ada prinsip yang mengatakan bahwa ini termasuk prinsip yang berlaku untuk para pengelola jurnal apabila hasil penelitian yang di-submit itu berupa penelitian-penelitian yang menggunakan statistik, itu yang ditonjolkan adalah yang harus dimasukkan dalam tabel adalah hal-hal yang sifatnya sudah bermakna. Nah, kalau kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan penelitian yang kemudian diturunkan menjadi hipotesis-hipotesis, maka kemudian result yang kemudian berisi tabel itu mestinya angka-angka yang memang dicari untuk menemukan hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis itu menjadi seperti apa? Jadi yang paling populer apakah misalnya signifikan atau tidak. Kalau uji hipotesis itu menggunakan statistik uji beda, maka yang akan dilihat adalah angka-angka yang menunjukkan apakah ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau boleh saya teruskan, itu misalnya katakanlah yang menunjukkan bahwa bedanya itu
secara statistik signifikan atau tidak, biasanya dilihat nilai P-nya, P-value-nya dengan angka yang kira-kira katakanlah 0,05. Barangkali kalau ada pembaca yang segera ingin tahu hasilnya seperti apa, itu ya langsung dicari ini nilai signifikansinya itu, P-value-nya itu, nilai P-nya itu berapa? Apakah 0,5 atau di bawah 0,05 ya, 0.05 atau di atas 0.05. Pada dasarnya misalnya statistik itu biasanya mematok probabilitas atau P-value-nya itu 0,05. Jadi kalau langsung kelihatan itu 0,05 atau kurang dari 0,5, maka langsung bisa aja mengatakan, oh bedanya secara statistik signifikan. Ya itu dari membaca tabel itu sudah kelihatan maknanya yang bisa ditangkap tentang hasil menguji hipotesis menggunakan statistik itu. Jadi sebenarnya dengan melihat tabel yang tadi memang apa istilahnya memiliki makna secara langsung, kita bisa langsung mengetahui hasilnya seperti apa, Prof. Ya betul. Tapi bahwa kemudian hasilnya itu beda secara signifikan atau tidak, kata-kata perbedaan signifikan atau tidak itu karena kalau dalam tabel itu hanya angka, maka kata-kata itu bisa dinarasikan dalam paragraf-paragraf berikutnya. Kemudian tentu tabel itu prinsipnya tadi kan harus bermakna. Kalau ada angka-angka yang belum bermakna, angka-angka yang masih belum diberi dianalisis untuk kemudian bermakna, itu misalnya data-data mentah. Data-data mentah itu misalnya kalau hasil tes bahasa Inggris itu ada nama-nama, kemudian ada skor. Ya ini yang tidak dianggap cocok karena belum bermakna, belum ada makna. Ini akan menjadi topik yang menarik, Prof, untuk episode berikutnya akan kita bahas. Baik. Terima kasih banyak pemirsa. Insya Allah kita akan lanjut pada episode berikutnya masih di topik yang sama terkait dengan hasil ya, cara penulisan hasil pada artikel karya ilmiah yang insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya masih bersama Prof. Ali Soka. Terima kasih banyak Prof. Ali. Sama-sama. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.